Dan balik lagi sama aku Renia dan Dokter Grace. Kita bakalan ngobrol, bukan bakalan sih, dari tadi emang kita juga udah ngobrolin ya pentingnya zat besi dan vitamin C untuk tumbuh kembang anak. Nah lanjut aja deh, aku tanya-tanya sama Dokter Grace. Dok, tadi kan di segmen yang pertama kita udah bahas tentang ciri-ciri anak yang kekurangan zat besi. Nah, kira-kira di rumah nih ya, yang punya potensi kekurangan zat besi itu anggota keluarga biasanya siapa? Bayi ya, terutama bayi-bayi baru lahir yang akhirnya kemudian setelah ASI gitu ya, diberikan MPASI-nya itu juga tidak terfortifikasi. Jadi misalnya makanan-makanan yang terfortifikasi dengan zat besi itu kan penting untuk memberikan asupan yang adekuat atau yang diperlukan untuk si bayi ini tumbuh kembang gitu ya. Jadi dari usia 6 sampai 12 bulan itu dibutuhkan 11 miligram. Sorry, Okay. 11 miligram zat besi gitu ya. Dan diperolehnya dari mana? Kalau cuma dari makanan doang nggak ngejar Bunda. Jadi harus diberikan asupan-asupan fortifikasi, bisa dari makanan yang terfortifikasi zat besi untuk supaya kita mencapai si 11 miligram gitu ya per hari. Nah, kemudian kalau misalnya yang habis bayi, siapa lagi yang rentan? Biasanya anak-anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Mungkin saja menstruasinya dia berlebihan, kemudian keluar darahnya banyak, tidak dikejar dengan asupan gizi yang baik. Jadi kurang makan daging, ya proteinnya kurang makan sayur buah. Akhirnya kan terjadi anemia tadi, anemia defisiensi besi kan. Besinya kurang, terjadi anemia defisiensi besi, dan akhirnya dia bisa bahaya tuh nanti kalau misalnya dia sudah dibiarkan anemia, kan bisa terjadi gangguan organ gitu ya, jantung dan sebagainya karena dia ada anemianya. Kemudian kalau dipersiapkan menjadi wanita untuk mau jadi ibu, dia kan juga harus punya kualitas tubuh yang baik untuk dia akhirnya bisa melahirkan bayi-bayi yang sehat juga gitu ya. Nah juga mungkin orang tua atau misalnya orang dewasa yang akhirnya punya gangguan makan, jadi habis makan maunya kurus dimuntahin ya, terutama perempuan-perempuan ya, remaja. Jadi selain menstruasi, kita juga tertantang dengan yang namanya remaja putri yang takut gemuk. Jadi dia habis makan dilepehin, habis makan dimuntahin gitu ya, bulimia, anoreksia yang kayak gitu-gitu juga akhirnya bisa mengganggu tuh untuk resiko juga untuk kita lihat. Jangan-jangan dia kekurangan zat besi kayak gitu kan. Terus lansia juga mungkin karena asupannya juga sudah kurang lengkap ya, atau misalnya kurang nafsu makan dan sebagainya. Tapi bulimia dan anoreksia itu ini kita agak nyebrang sedikit nih ya. Itu ada indikasi apa ya kalau bahasa ininya, kesehatan mentalnya ya? Iya, ada faktor pasti ada kesana. faktor mentalnya. Karena Iya, kan Dok, ya. remaja-remaja putri zaman sekarang itu sudah dibombardir dengan segala macam yang namanya informasi-informasi yang terlalu luas dan tidak ada guidance, yang tidak ada yang meng-guide. Biasanya orang tuanya cuek-cuek aja gitu. Sedangkan kalau dia ngeliat media sosial, oh yang ini tuh cantiknya tuh harus kayak gini. Dia harus cantik tuh harus udah putih, misalnya harus tinggi, harus kurus dan sebagainya. Sedangkan dia yang merasanya tidak seperti itu, akhirnya dia berusaha kan untuk bisa menyamai apa sih yang kebutuhan sosial ini yang dirasa itu normal, padahal kita kan bisa menjadi cantik dengan cara kita sendiri gitu ya. Jadi dengan remaja putri yang salah menangkap pesan-pesan dari masyarakat ini, akhirnya merasanya ya udah deh aku yang penting kurus dengan cara apapun, pokoknya aku kurus. Nah caranya kan bisa bahaya tuh, anoreksia, bulimia, yang habis makan dia muntahin lagi saking dia gemuk, atau enggak makannya sedikit banget, gizinya kurang, akhirnya menstruasinya nggak datang-datang lagi selama setahun. Jadi udah gangguan menstruasi, gangguan hormon dan sebagainya. Jadi kesehatan mentalnya sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya dia. Kait-mengait lagi. Kait-mengait lagi. Ternyata yang namanya kesehatan itu selalu kait-mengait, bener ya? Ngebahas ini nanti nyambungnya ke sana, ngebahas ke sana nyambungnya ke sini gitu terus ya Dok ya. Nah terus tadi ciri-ciri di keluarga yang berpotensi buat kekurangan zat besi itu siapa aja. Nah kalau vitamin C gimana? Oke. Yang paling sering kita bilang dalam keluarga kurang vitamin C itu siapa? Bayi juga? Kalau vitamin C ini rata-rata semua usia loh. Apalagi yang sudah mulai nggak mau makan buah. Kalau misalnya bayi MPASI kan kadang-kadang ibunya masih rajin tuh meresin jus jeruk, kayak masih rajin ngeblenderin buah-buahan, ya. Jadi kan asupan vitamin C-nya masih ada tuh. Nah setelah anak-anak udah mulai makan sendiri, usia setahun, 2 tahun, mulai milih nggak mau makan ini, nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah. Kemudian remaja juga udah mulai nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah.
dewasa aja kadang-kadang disuruh makan buah susah gitu ya, kalau nggak dikupasin, kalau nggak dijusin gitu nggak mau gitu. Nah, orang-orang seperti itulah yang rentan terhadap kekurangan vitamin C. Nah, ciri-cirinya apa sih orang-orang yang memang kekurangan vitamin C? Ciri-cirinya adalah kalau gosok gigi ya, berdarah gusinya. Oh gitu. Itu continuously apa hanya once in a while aja seperti Nah, itu? biasanya ya continuously kalau misalnya memang dia nggak suka makan sayur, dia akan rentan juga tuh gizinya gusinya tuh berdarah kalau sikat gigi. Kemudian sering nyeri-nyeri sendi, kulitnya kemudian kasar atau kering, perempuan-perempuan jadi sering peeling dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu kekurangan mikronutrien dari dalam. Ya, kekurangan vitamin dan mineral dari dalam, salah satunya si vitamin C. Karena vitamin C itu berperan kan dalam pembentukan kolagen. Nah, kolagen itu nggak cuma di kulit, di pembuluh darah, di jaringan otot, di jaringan tulang, di jaringan sendi gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata si vitamin C ini kurang, kolagennya kurang, ya otomatis lah. Jadi pasti orang kayaknya sendinya sering sakit, kulitnya kasar, kering dan sebagainya, mungkin bisa jerawatan dan sebagainya, pokoknya jadi macem-macem. Gitu. Okay. Nah jadi apa namanya, even perempuan dewasa aja banyak yang suntik vitamin C ya, karena itu ya fungsinya untuk kecantikan kulit juga ya dok ya. Kecantikan kulit, untuk kesehatan tubuh kita, karena vitamin C adalah antioksidan kan, sedangkan kita terpapar dengan polusi sedemikian pula banyaknya dari makanan, dari rokok, asap rokok, dari polusi kendaraan dan radiasi yang udah istilahnya udah apa sih yang dunia ini yang semakin panas lah ya, global warming yang kayak gitu-gitu tuh udah bener-bener ngebuat kita tuh radikal bebasnya pasti banyak di dalam tubuh. Nah, sedangkan vitamin C itu fungsinya untuk antioksidan supaya bisa meredam stres oksidatif yang di dalam tubuh kita. Gitu. Pokoknya fungsinya vitamin C bagus banget ya. Apalagi sekarang kan menjaga imunitas tubuh pakai apa? Vitamin C. Vitamin C gitu. juga, bener. Nah, tadi dokter mention kebutuhan bayi untuk apa tadi, zat besi ya? Zat besi itu 11 miligram. miligram. Nah, kalau zat besi sama vitamin C yang dibutuhkan anak-anak sehari-hari itu berapa kadarnya, Dok? Oke, untuk anak usia 1 sampai 3 tahun tuh 7 miligram. Tapi 7 udah setelah dia di atas 3 tahun, di atas batita ya, dia udah naik lagi tuh langsung 10 miligram lagi. Kemudian mulai remaja lagi jadi 15 gram, mulai dewasa lagi jadi 25 gram yang kayak gitu. Nah, untuk kita yang usia dewasa? Sekitar 25 gram. Sekitar 25 gram. Oke. Zat besi dan vitamin C sama? Nah, kalau vitamin C itu untuk dewasa gitu ya, itu 90 gram. 90 miligram. 90 miligram. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak gitu ya, kalau anak-anak biasanya sih sekitar 60, sekitar 50 gitu. Tapi sebetulnya kita lihatnya nggak usah diukur-ukur gitu lah. Yang penting kita kasih buah aja kalau anak-anak kan kasihan ya. Kalau misalnya mereka anak-anak terus kita kasih asupannya yang bentuknya suplemen, kecuali memang fortifikasi atau zat besi harus gitu ya. banget gitu. Kalau vitamin C, aduh bunda dari buah aja. Kayak jeruk itu 2 jeruk aja gitu ya, itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C kita. Kalau misalnya kita lagi sakit, dari jeruk tambahin pepaya, tambahin lagi jambu merah, tambahin lagi kiwi, pokoknya ganti-ganti aja. Gitu tuh sayurannya kan yang bagus vitamin C kan ada brokoli gitu-gitu. Jadi makanan seharian kita tuh juga banyak mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini kan identik dapatnya sumbernya itu dari sayuran dan buah. Nah, kalau ada yang nggak suka makan sayur dan buah, vitamin C-nya bisa didapat dari dari suplemen. Suplemen itu? Iya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah cukup terwakili ya kebutuhan badannya ya. Tetapi alangkah akan lebih baik kalau kita mengkonsumsi buah dan sayur secara alami kan. Karena di dalam buah dan sayur tersebut kan nggak cuma vitamin C aja. Masih banyak mengandung vitamin dan mineral lainnya yang dibutuhkan, yang sangat esensial atau dibutuhkan sekali untuk tubuh kita. Jadi kalau kita suplemen kan cuma vitamin C aja, ya kan? Kalau misalnya kita makan buah dan sayur, kita dapat semuanya yang tubuh kita perlukan gitu, dan tidak berlebihan lagi. Nah, dokter tadi sebut kita udah tahu kalau anak-anak yang kekurangan zat besi itu ada ciri-cirinya seperti apa. Nah, kalau anak-anak yang kurang vitamin C ada nggak ciri-cirinya, Dok? Iya, ciri-cirinya gitu, dia gampang sakit gitu ya. Kan vitamin C kan menjaga daya tahan tubuh nih. Kalau anak-anak kurang vitamin C dia gampang sakit. Terus kalau gosok gigi juga dia gusinya berdarah, sama lah kayak kita sama juga. kayak kita Terus juga kayaknya ya? kulitnya gampang rash, gampang kering. Bersisik gitu, Dok ya? Gitu. Terus istilahnya
Kalau kekurangan vitamin pasti kelihatan deh dari posturnya atau maksudnya fisiknya aja ya, dari kulitnya kelihatan, dari kemudian kita lihat kelopak matanya, ya itu akan kelihatan banget kalau emang dia kekurangan zat besi, misalnya anemia dan sebagainya. Kelihatan banget kok. Aku kurang apa, Dok? Vitamin C. Seriously? Pasti gara-gara Kekurangan vitamin cinta kasih, Ci. Aduh, jadi bercandaan biar nggak ngantuk ya, Dok ya. Aduh, oke bunda-bunda. Selesai nih obrolan kita di segmen kedua sama Dr. Grace. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi di segmen kita yang ketiga. Masih tentang zat besi dan vitamin C untuk tumbuh kembang anak ya. We'll be back.